Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA di bab 3 pewarisan sifat. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah pada makan pagi? Sudah absen? Sudah diisi? Oke anak-anak. Anak-anak, kita mulai ya. Pada minggu yang lalu Ibu Yuni sudah mengajarkan tentang latar belakang atau sejarah tentang pewarisan sifat. Anak-anak, ahlinya yaitu yang kita kenal dengan Mendel. Anak, Mendel ini sebenarnya seorang pendeta yang suka melakukan penelitian. Nah, dia meneliti pewarisan sifat itu melalui tanaman kacang kapri atau Pisum sativum bahasa Latinnya. Nah, bahwa kacang artis ini atau kacang kapri ini itu memiliki sifat yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Misalnya seperti bunga, satu jenis berwarna kuning bunganya, satu jenis berwarna hijau, lalu bijinya satu jenis keriput atau kisut, satu jenis licin. Di bagian yang lain lagi bahwa pohonnya kacang kapri itu tinggi dan ada juga yang pendek, sehingga mudah untuk dibedakan satu dengan yang lain. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Anak-anak, bahwa sifat yang diturunkan itu disebut dengan nama lain yang namanya gen. Nah, gen ini setiap gen membawa satu sifat beda yang diturunkan pada turunannya. Gen ini terdapat pada kromosom. Nah, kemudian gen itu selalu berpasangan yang kita sebut dengan alel. Dan istilah lain ini sudah kita pelajari di oleh Bu Yuni ya. Kita lanjutkan anak. Oke, kemudian dari penelitian si Mendel tadi muncullah hukum Mendel. Ya, muncul hukum Mendel. Nah, kita pelajari dulu hukum Mendel yang pertama ini dia. Hukum Mendel pertama ini dikenal dengan hukum segregasi. Nah, apa itu? Segregasi yang dimaksud adalah pasangan alel, tadi gen yang berpasangan tadi, pada saat pembentukan sel gamet atau sel kelamin akan mengalami pemisahan secara bebas. Ya, bahwa sel yang berpasangan tadi akan mengalami pemisahan dengan pasangannya secara bebas. Nah, hukum Mendel ini dapat dilihat pada persilangan satu sifat beda. Ya, pada persilangan satu sifat beda yang kita kenal dengan persilangan monohibrida. Nah, berarti ada satu sifat beda yang akan kita kawinkan atau kita silangkan. Contohnya kalau pada kacang kapri tadi, misalnya tentang tinggi rendahnya pohon, yaitu sifat tinggi atau sifat pendek. Kalau sifat bunga, ada bunga kuning dan bunga hijau. Nah, persilangan monohibrida itu ada dua macam. Yang pertama adalah persilangan monohibrida dominan penuh. Artinya, sifat dominan akan menutupi sifat resesif. Sehingga, jika ada sifat dominan, maka tidak kelihatan sifat yang resesif. Kita lihat contohnya. Jika disilangkan kacang arcis pohon tinggi
dilambangkan dengan gennya itu T besar dengan arcis berpohon pendek, itu gennya T kecil, di mana pohon tinggi dominan terhadap pohon pendek. Ini artinya huruf besar sifatnya dominan terhadap huruf T kecil. Saya ulangi, huruf T besar ini dominan terhadap huruf T kecil. Nah, lalu kita jawab. Yang pertama harus kita tulis adalah parental, ini artinya induk. Apa induknya? Ini dia, kacang arcis tinggi dan kacang arcis pendek. Ada genotip, yaitu gen yang menentukan tinggi dan gen yang menentukan pendek, yaitu T besar berarti tinggi, T kecil berarti pohon pendek. Oke. Nah, tadi hukum Mendel pertama bahwa dalam pembentukan gametnya, alel ini, gen yang berpasangan ini akan dipisahkan. Maka gametnya yang besar, T besar ini dipisahkan menjadi T besar saja, karena terpisah dia. Wakilnya, T kecil ini dipisahkan, kita ambil wakilnya T kecil saja. Seharusnya T besar, T besar, T kecil, T kecil. Tapi ini kita ambil wakilnya, karena sama dia ya. Nah, lalu filial 1, artinya keturunan pertama. Nah, digabungkanlah T besar dengan T kecil menjadi T besar T kecil. Nah, ini akan melahirkan pohon tinggi karena T kecilnya tertutup oleh T besar. Ini dia ya. Lalu bagaimana untuk mencari F2-nya? Nah, untuk mencari F2 atau cucu atau keturunan keduanya, sudah pasti F1 ini kita serangkan dengan F1. Apa genotip gen dari F1? Ini dia, T kecil. Maka kita tulis sini, T kecil. Lalu pada pembentukan gamet, menurut Mendel tadi dipisahkan. Ini T besar, T kecil. Kenapa tidak seperti di atas hanya T besar? Karena ada dua macam gen. Nah, T besar, T kecil demikian ya. Maka T, T. Lalu bagaimana filialnya? Nah, anak-anak, ini Bapak buatkan papan catur untuk mempermudahkan mencari keturunan. Ya, kita lihat nih ya. Ini gametnya. Kita anggap gamet jantan. T besar dan T kecil. Kita tuliskan di sini. T besar, T kecil. Ini kita anggap gamet jantan. Yang ini kita anggap gamet betina. Sama ya. T besar dan T kecil kita letakkan. T besar, T kecil. Nah, oke. Perhatikan anak-anak ya. Lalu kita silangkan. Kotak pertama dengan kotak pertama disilangkan menjadi T besar, T besar. Lalu kotak pertama dengan kotak kedua jantan. Maka T besar, T kecil. Ingat cara menulisnya huruf besar dulu baru huruf kecil ya. Nah, selanjutnya di sini T kecil disilangkan dengan T besar. Hasilnya T besar, T kecil. Ini T kecil kemari dapatnya T kecil, T kecil. Oke. Hasilnya mana? Ini, kita bandingkan ya. T besar. Ini, T kecil, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Baru T kecil, T kecil. Berarti ada 4 ya. 4. Tetapi karena T besar disebut dengan tinggi, T kecil disebut dengan pendek, karena dominan penuh, setiap ada T besarnya ini akan menghasilkan pohon yang tinggi. Jadi ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ada 3 pohon yang tinggi. Nah, di sini nggak ada T besarnya, anak-anak. Berarti semua T kecil. Apa itu T kecil? Lihat di sini. Ini dia. Nah, pohon pendek, T kecil, T kecil. Maka T kecil ada 1, maka di sini pendeknya 1. Berarti hasilnya persilangan monohibrida dominan penuh itu pada F2-nya akan menghasilkan 3 berbanding 1. Tapi pada filial satunya ini seluruhnya adalah tinggi. Pada F2-nya ada 3 tinggi, ada 1 pendek. Kalau kita persenkan, misalnya ini 100%, 25, 25, 25, 25, berarti tingginya 25 tambah 25 tambah 25 berarti 75, pendeknya ada 25. Berarti persentasinya adalah 75% tinggi dan 25%
pendek. Ya anak-anak ya. Lanjut. Nah, ini monohibrida yang kedua disebut dengan dominan tidak penuh dengan istilah intermediate. Nah, ini ada contoh soal. Jika disilangkan antara tanaman Mirabilis jalapa merah atau M besar dengan Mirabilis jalapa putih atau M kecil, di mana persilangan tersebut bersifat intermediate. Nah, apa itu intermediate atau intermediate? Intermediate adalah apabila sifat dominan itu tidak mampu menutupi sifat resesif atau huruf besar ini tidak mampu menutupi huruf kecil ini dengan sempurna. Berarti sifat huruf kecilnya masih kelihatan sebagian. Nah, ini kita lihat contohnya nih. Mirabilis jalapa merah disilangkan dengan Mirabilis jalapa putih. Ya. Ini dia, seperti yang pertama tadi. Apa hasilnya F1? M besar dan M kecil 100% ini. Nah, kalau dia dominan penuh, ini berarti merah. Tetapi pada bunga ini menjadi merah muda atau pink. Nah, warna lain muncul artinya sifat dominan tidak mampu menutupi sifat resesif dengan sempurna. Itulah yang kita kenal dengan intermediate atau intermediate ya. Lalu F2-nya bagaimana? Sama juga seperti yang tadi. Ini dia, perhatikan. Nah, ini kita pindahkan ke dalam kotak. Lalu kita ketemukan seperti yang tadi. Nah, lalu di mana letak bedanya monohibrida penuh dengan persilangan monohibrida dominan penuh dengan persilangan monohibrida dominan tidak penuh? Lihat. Ini M besar, ini M besar, M kecil, lalu M kecil. Ada 3 ya. M besar, banding M besar, M kecil, banding M kecil. Nah, jika dia M besarnya 22, dia akan berwarna merah. Jika M besar dan M kecil ini itu berarti intermediate-nya atau berwarna merah muda, lalu M kecil akan berwarna putih. Sehingga hasilnya adalah merah berbanding merah putih berbandingkan putih, yaitu 1:2:1. Ya, anak-anak. Kita lihat ya. Bentar. Kita lanjutkan ya. Berikut tugasnya. Apa tugas kita? 1. Jika kita silangkan tanaman arcis berbiji licin, LL, dengan arcis berbiji keriput, L kecil, biji licin dominan terhadap biji keriput, maka tentukanlah perbandingan sampai pada F2-nya. Lihat pada contoh tadi ya, anak-anak. Nah, selanjutnya, jika silangkan ayam berbulu hitam, H besar, disilangkan dengan berbulu putih, P kecil. Maksud saya di sini adalah H kecil ini ya. Maksud saya di sini adalah H kecil. Saya perbaiki dulu ya. Ini H kecil. Ada kesalahan ketik ya, anak. Nah, berarti di sini H besar. Ini H kecil. Oke. Saya ulangi. Jika disilangkan ayam berbulu hitam atau H besar, disilangkan dengan berbulu putih atau H kecil, ternyata pada F2-nya muncul warna bulu Andalusia dengan genotipnya H besar H kecil. Tentukanlah perbandingan pada F2-nya. Nah, anak-anak, untuk dapat mengerjakan soal ini, boleh kamu lihat pada contohnya ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Selamat belajar dan semangat. Jangan lupa kerjakan dengan baik. Jika tidak ada yang kurang jelas, mohon di WA langsung kepada saya atau guru yang lain. Kemudian ingat, kemungkinan besar kita hari Senin kita akan melakukan tatap muka, yaitu secara shift, artinya
nanti wali kelas akan memberitahu kamu bahwa kita masuknya jam 8 sampai jam setengah 8 sampai jam 10 itu untuk shift pertama. Selanjutnya kamu pulang. Setelah kamu pulang, baru nanti masuk shift yang kedua. Saya rasa demikian anak-anak. Jangan lupa menggunakan masker dan di bawah hand sanitizer. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID. Selamat belajar. Dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.